Jadi pada kesempatan ini gue pengen ngomong tentang prasangka. Kita sering berprasangka tentang sesuatu, tentang seseorang, tentang apapun itu yang terjadi di sekitar kita, atau apapun yang terjadi di belahan dunia lainnya gitu. Karena ada sosial media, jadi kita bisa melihat sesuatu, beropini, dan juga menghasilkan prasangka-prasangka tertentu ya dari pikiran kita tentang hal tersebut gitu. Baik itu positif maupun negatif, itu adalah sebuah prasangka ya, sebuah cara memandang sesuatu gitu. Dan kita juga ketika memandang sesuatu itu tidak selalu logis gitu. Kita seringkali memandang sesuatu itu dengan secara emosional, dan seringkali kita subjektif. Tapi ini sesuatu yang biasa di manusia gitu. Pada kesempatan ini, gue sebenarnya pengen ngasih tahu ke teman-teman, atau mungkin teman-teman pernah dengar ya, tentang namanya Pygmalion Effect, atau disebut sebagai Rosenthal Effect ya. Pygmalion Effect ini menurut gue sangat penting banget buat apa ya, setidaknya kita tahu lah ya, setidaknya menjadi sesuatu yang kita bisa petik hikmahnya gitu, sesuatu yang kita bisa relate dalam kehidupan kita. Dan menurut gue Rosenthal Effect ini walaupun merupakan sebuah teori, tapi teori ini menurut gue sangat sangat tercermin dalam kehidupan gue pribadi ya. Jadi Pygmalion Effect ini ditemukan pada tahun, saya lupa 1950-an atau 1960-an oleh seorang ilmuwan ya, ilmuwan bernama, gue harus lihat juga, bernama Robert Rosenthal ya, dan juga ditemani oleh temannya Leonard Jacobson ya. Jadi Rosenthal dan Jacobson ini sama-sama yang mengemukakan teori Pygmalion Effect ini. Jadi suatu hari, dimulai dari Rosenthal ya, suatu hari dia meminta beberapa rekan-rekan saintisnya, gitu, ilmuannya gitu, untuk mengambil beberapa sampel tikus ya. Jadi tikus-tikus itu kayak dikandangin gitu ya, beberapa ya. Jadi mereka dibagi dua tuh, diklasifikasikan ke dua kelompok gitu. Yang satu ada tikus yang pintar, yang satu ada tikus yang kurang pandai gitu. Nah, mereka disuruh merawat tikus-tikus ini karena mereka tikus-tikus ini akan diuji ya, akan dilombakan dalam sebuah lomba maze atau sebuah lomba labirin lah ya istilahnya. Oke, akhirnya mereka disuruh ngurus tikus-tikus ini. Kemudian setelah beberapa waktu yang saya tidak tahu spesifik berapa, apa yang terjadi? Ternyata setelah dilombakan, ternyata tikus-tikus yang pintar ini itu justru lebih unggul dibandingkan tikus-tikus yang kurang pandai ini gitu. Mereka sebagian besar dari mereka itu memenangkan lombanya gitu. Nah, habis itu Rosenthal menemukan sebuah sesuatu yang sangat unik sekali gitu. Bahwasanya yang teman-teman harus tahu, dan saya juga cukup terkejut gitu, kenapa bisa terjadi ini, dan emang ada tikus yang pandai atau enggak, saya nggak tahu juga ya, atau mungkin ada ya. Tapi sebenarnya tikus-tikus ini itu sebenarnya diklasifikasikan secara random gitu. Artinya Rosenthal itu sebenarnya berpura-pura mengatakan bahwasanya oh ini yang pintar, ini yang bodoh gitu. Padahal ini semua benar-benar random. Tapi apa yang terjadi, ternyata dari klasifikasi yang random ini, setelah tikus-tikus ini dirawat gitu, ternyata yang kategori pintar lebih unggul gitu ketika lomba. Nah, sebenarnya apa yang ditemukan oleh Rosenthal, cara memandang si ilmuwan ini terhadap tikus tersebut gitu. Ekspektasi dia terhadap tikus-tikus inilah yang menyebabkan tikus-tikus ini unggul atau tidak unggul gitu. Ini menarik sekali. Nanti saya akan jelaskan lebih rinci setelah ini.
Nah, setelah itu dia penasaran kalau ini misalnya terjadi pada tikus-tikus lalu berhasil, tidak pada tikus-tikus ya, tapi bagaimana cara ilmuwan-ilmuwan itu memperlakukan tikus ya. Bagaimana kalau misalnya eksperimen ini dibawa ke sekolah gitu, ke sekolah umum ya. Akhirnya apa? Dia mengajak rekannya Leonard Jacobson untuk sama-sama ke sekolah. Habis itu mengadakan eksperimen ini yang untuk menguji ya Pygmalion Effect ini, mengatakan pada pihak sekolah bahwasanya nanti secara pura-pura ya Rosenthal akan mengklasifikasi murid ini menjadi 2 bagian dan akan mengatakan bahwasanya anak-anak ini yang di list ini adalah anak-anak yang cerdas, adalah anak-anak yang pandai, adalah anak-anak yang pintar gitu. Nah, kemudian klasifikasi anak-anak lainnya selain yang dipilih ini bukan anak-anak yang bodoh. Dia tidak mengatakan seperti itu, tapi ini anak-anak yang relatif biasa aja gitu. Anak-anak yang ya udah biasa aja. Nah, kemudian mereka tes IQ-nya, IQ anak-anak itu, kemudian menyimpan hasil dari IQ tersebut, tidak diberitahu kepada para guru tentunya. Nah, habis itu ya tadi mungkin sebelum atau setelah guru-guru ini dikasih tahu bahwasanya ini list anak-anak yang cemerlang, anak-anak yang cerdas. Nah, apa yang terjadi tahun depannya? Tahun depannya anak-anak tersebut diberikan soal akan IQ lagi gitu. Ya, didistribusikan ujian IQ dan ternyata hasilnya apa? Hasilnya adalah anak-anak yang diklasifikasikan sebagai pintar gitu, sebagai cerdas, sebagai mereka-mereka yang unggul gitu dalam tanda kutip ya. Dan secara random loh ya dipilihnya. Ini ternyata mengalami kenaikan IQ yang cukup signifikan gitu dibandingkan teman-teman yang lain yang tidak masuk dalam list tersebut gitu. Yang menarik di sini adalah ekspektasi yang diberikan kepada guru-guru ini yang menyebabkan murid-murid itu lebih cemerlang gitu atau biasa aja gitu. Nah, dan akhirnya efek ini dinamakan Pygmalion Effect ya, tadi yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya gitu. Saya coba jelaskan ya efek dari Pygmalion Effect ini. Jadi cara pandang kita terhadap orang lain ya itu tidak langsung merubah orang itu, tetapi secara tidak langsung berefek kepada cara kita berperilaku terhadap orang tersebut. Nah, cara kita berperilaku terhadap orang tersebut mengubah keyakinan dia tentang tentang diri dia itu seperti apa gitu. Penilaian dia itu seperti apa gitu. Yang akhirnya dia mungkin meragukan cara pandang diri dia gitu. Akhirnya shifting dari sebuah cara pandang baru ya. Itu kemudian menghasilkan action perilaku yang sesuai dengan cara pandang dia, yang ketika kita melihat action tersebut, perilaku tersebut, kita semakin yakin, oh ternyata benar orangnya gini gitu. Oh ternyata benar perilaku dia seperti ini gitu. Mengambil hikmah dari kejadian ini, betapa banyak di kelas-kelas gitu, betapa banyak di sekolah-sekolah guru-guru itu secara tidak langsung mengklasifikasi anak-anak, mengklasifikasi mana yang cerdas, mana yang kurang cerdas gitu. Mungkin kita berpikir kalau dilihat dari cara pandang yang baik, oh mungkin kalau kita bisa mengklasifikasikan itu, kita bisa membuat yang cerdas ini semakin cerdas. Yang cerdas ini semakin diwadahi tempat-tempat atau kesempatan-kesempatan yang bisa membuat anak-anak tersebut lebih baik gitu. Itu sisi positif, itu sisi yang baik. Tapi kalau kita mengklasifikasi yang lainnya atau kita mengklasifikasi orang yang kedua ini sebagai kurang cemerlang, kurang buruk, maka perilaku guru-guru tersebut akan berefek kepada cara pandang anak-anak ini yang dianggap kurang baik ya, yang sudah di labeling gitu,
Akhirnya apa? Memperkuat action-action yang awalnya mungkin behavior atau perilaku yang awalnya mungkin kurang baik tapi sedikit aja gitu. Tapi karena didukung oleh cara pandang para guru tersebut, ini membuat anak-anak ini semakin buruk gitu. Ini yang membuat anak-anak ini semakin yakin bahwasanya dia itu buruk, akhirnya melakukan hal-hal yang buruk gitu. Itu dalam skema classroom, dalam skema kelas di sekolah. Dan kenapa ini sangat penting? Karena sekolah itu, kebayang ya, kita masuk sekolah itu tidak cuma 3 jam, tidak cuma 4 jam kayak ikut kursus gitu. Enggak, biasanya kadang 5, 6, 7, 8 jam ya, kadang-kadang ya. Dan di situ anak-anak ya sering berjumpa dengan guru-gurunya gitu. Dan guru-gurunya ini memiliki tanggung jawab selama 8 jam ini gimana caranya bisa mendidik anak ini supaya berkualitas ya, seperti itu. Kebayang ya, kalau misalnya kita memiliki banyak sekolah-sekolah yang memiliki guru-guru yang sering memandang buruk terhadap sebagian golongan, sering mengklasifikasi, pada akhirnya apa? Ini meng-reinforce atau menguatkan perilaku-perilaku anak-anak ini sehingga menjadi orang-orang yang kurang baik gitu. Ini tidak hanya terjadi di sekolah gitu, tetapi terjadi juga di society, terjadi juga di masyarakat sekitar kita gitu, lingkungan kita gitu, lingkungan masyarakat kita. Betapa banyak sekali diskriminasi yang terjadi ya di berbagai belahan dunia ini gitu, baik di negara yang saya tempati atau negara kita yang tercinta gitu, atau dimanapun. Banyak sekali diskriminasi yang terjadi gitu. Banyak sekali rasisme yang terjadi gitu. Banyak sekali stereotype yang ditempelkan kepada orang-orang itu, label-label buruk yang ditempelkan kepada orang-orang yang innocent tersebut gitu, yang menghasilkan ya, yang menguatkan, yang meng-reinforce orang-orang tersebut menjadi kurang baik gitu. Nah, tetapi saya tidak mengatakan semua orang bakal seperti ini gitu. Bahwasanya orang-orang yang dipandang buruk akan menjadi buruk gitu. Tidak semua orang seperti itu. Tetapi banyak sekali orang-orang yang sangat terdampak pada labeling ini gitu. Cara pandangan buruk ini gitu. Sehingga ini menyebabkan mereka menjadi tidak baik gitu. Menyebabkan mereka meyakini bahwasanya label ini adalah diri saya gitu. Keburukan ini, ya saya ini adalah orang ini, itu tidak mungkin sukses dan sebagainya adalah saya. Dan ketika keyakinan ini dipegang, dijadikan prinsip orang tersebut dan dia menjalani hari-harinya, maka ini sangat buruk sekali untuk masa depannya gitu. Bayangkan ya, betapa banyak cara pandang kita terhadap diri kita itu yang sebenarnya itu pikiran gitu, tetapi malah menjadi sebuah perilaku yang kita tidak sadar gitu terjadi pada diri kita. Maka sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mengurangi labeling terhadap orang lain, mengurangi prasangka buruk terhadap orang lain. Sebelum saya masuk kepada sebelum saya lanjut gitu ya, saya tidak mengatakan bahwasanya kita ini harus selalu positif terhadap orang-orang gitu, harus selalu yakin terhadap orang-orang, menganggap semua orang itu baik ya, dan pada akhirnya kita naif gitu. Tetapi setidaknya orang-orang sekitar kita dulu lah ya, kita harus mencoba untuk terus berprasangka baik terhadap mereka gitu, selalu terus mencoba untuk positive thinking gitu. Iya, mungkin bisa jadi kita dibohongi, bisa jadi kita ditipu gitu. Kita juga harus hati-hati terhadap hal itu gitu. Kita nggak boleh naif juga gitu. Tetapi kita nggak boleh berprasangka buruk terus. Jangan sampai cara pandang kita itu didominasi oleh cara pandang buruk terus gitu. Ya, pada akhirnya kita menganggap sebuah kaum yang jauh dari kita gitu, sebuah warna kulit itu semuanya buruk. Nah itu kan nggak baik juga.
di setiap society pasti ada aja orang yang buruk, pasti ada aja orang yang kurang baik gitu, dan mungkin bisa jadi orang-orang yang tidak baik ini itu disebabkan oleh pengalaman pendidikan yang dimana dia diharapkan oleh guru dan society yang selalu memandang dia buruk gitu. Nah, oleh karena itu, ya tadi balik lagi kita harus mencoba untuk terus berprasangka baik. Dikatakan bahwasanya yaqulullah ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Ya. Saya ini, Allah ini itu sesuai dengan prasangka hambanya. Dan saya bersamanya apabila hambaku mengingat saya, mengingat Allah, seperti itu. Prasangka ini tidak hanya untuk orang lain ya, tetapi prasangka ini juga untuk diri kita pribadi. Sering sekali kita juga berprasangka buruk terhadap diri kita. Seringkali yang awalnya oke, kita mungkin punya kelemahan, kita membesarkan kelemahan-kelemahan itu. Kita menganggap bahwasanya kita ini paralyzed gitu. Ya. Keburukan-keburukan inilah yang menguasai diri kita. Kita adalah orang ini. Dan ketika kita membiasakan itu, ketika itu menjadi habit, maka Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Maka apa yang terjadi? Maka behavior kita itu menyesuaikan dengan cara pandang kita. Negatif maupun positif. Bayangkan kalau misalnya kita sering berprasangka baik terhadap diri kita. Sering berprasangka baik terhadap diri kita. Maka apa yang terjadi? Maka behavior baik itu bisa dihasilkan. Kita tidak akan menjadi orang yang sempurna gitu teman-teman sekalian. Tetapi kita harus senantiasa kita memiliki tanggung jawab untuk setiap hari menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. At least 5%, 10%, beberapa persen aja. Sedikit aja, bahkan 0,0001%. Tapi kalau kita menuju kepada kebaikan, maka itu sesuatu yang positif dan kita harus menghargai, mensyukuri itu supaya istilahnya perilaku baik tersebut bisa reinforce menjadi sesuatu yang baik. Begitupun dengan orang-orang sekitar kita. Apalagi kalau misalnya kita memiliki anak, apalagi kalau kita memiliki keluarga gitu, yang kita anggap, wah ini orang ini itu. Lihat sisi yang baik gitu. Oke, mungkin dia punya kekurangan, kita perlu nasihati. Dalam agama kita diminta untuk menasihatinya, pasti gitu. Tetapi lihat juga sisi-sisi positifnya gitu. Agar apa? Agar kita semakin kurang membenci orang-orang gitu. Karena kadang-kadang ketika kita membenci orang-orang, itu lama-lama negatif thought itu justru berefek buruk sekali terhadap kita gitu. Ya, kita sering skeptis terhadap orang-orang. Kita sering hati-hati boleh, tapi jangan terlalu skeptis lah. Ya. Akhirnya ya kita susah bergerak gitu. Kita susah buat berteman gitu. Padahal kita mungkin membutuhkan teman-teman tersebut untuk suatu hari membantu kita gitu. Ya, oleh karena itu kita jangan skeptis dulu terhadap teman-teman kita ini. Gitu. Kemudian dikatakan juga dalam Al-Quran, ya Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya. Inna ba'dadh-dhann itsm. Wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'da. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah berprasangka buruk terhadap orang lain ya. Jauhilah kecurigaan gitu. Karena sebagian dari prasangka buruk itu dosa. Kebayang nih teman-teman ya, prasangka buruk ini bisa menjadi dosa gitu. Inna ba'dadh-dhanni itsm ya. Dan bisa jadi nih teman-teman, tidak hanya berprasangka buruk terhadap orang lain, tetapi berprasangka buruk terhadap kita bisa jadi dosa. Karena apa? Karena kita mengabaikan hal-hal yang seharusnya kita syukuri. Dan ketika kita mensyukuri itu, Allah tambahkan kenikmatan itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid gitu. Artinya begitu teman-teman, ketika kita sering
Kita perlu muhasabah, tapi kita perlu memperbanyak juga bersyukur. Dan bagian dari muhasabah yang harus kita sering lakukan, bisa jadi kita nggak bahagia selama ini karena kita kurang bersyukur. Betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan, dari oksigen, dari apapun yang Allah berikan, ini pakaian ini gitu, peluang-peluang yang Allah berikan, mulai dari pendidikan, mulai dari keluarga gitu, keluarga yang baik, keluarga yang harmonis, itu kita abaikan, kita lupakan gitu. Kalau bayangkan teman-teman sekalian, ketika kita memiliki habit bersyukur, ya, bersyukur, ngeliat ini bersyukur, kita senantiasa bersyukur, betapa bahagianya diri kita gitu teman-teman. Langsung kita ke konklusi gitu. Artinya apa? Prasangka baik dan prasangka buruk ini dua hal yang sangat influential, dua hal yang sangat bisa mempengaruhi, ya, sangat berpengaruh ya, baik terhadap diri kita maupun terhadap orang lain. Ketika kita bisa mengutamakan berprasangka baik, ketika kita bisa mengutamakan bersyukur, ya, hal-hal yang positif yang diridhai Allah, maka kebayang gitu teman-teman. Mungkin dunia ini terasa kurang baik, mungkin dunia ini terasa kurang nyaman, mungkin dunia ini terlihat dalam tanda kutip sengsara. Tetapi mungkin dari sebuah positive thinking, dari sebuah prasangka yang baik, kita bisa secara pelan-pelan membuat dunia ini menjadi lebih baik. Pelan-pelan tidak hanya kita yang melaksanakan itu, tetapi orang-orang sekitar kita, tetapi teman-teman sekitar kita, keluarga kita, saudara kita, rekan-rekan kita, rekan kerja kayak, ya, rekan di kuliah kayak. Pelan-pelan kita ajak, ya, kita bangun sebuah society yang baik, sebuah society, sebuah masyarakat yang saling menghargai, yang saling respect satu sama lain. Tidak hanya satu sama lain, tetapi respect pada diri mereka sendiri, respect pada kebaikan yang Allah berikan. Pelan-pelan kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik.